Saya mau tanya ke Mbak Wiwi, kalau bagaimana Mbak Wiwi melihat apakah kemudian ini Presidential Club ini bisa terwujud karena memang ada itikat baiknya atau banyak juga melihat wah ini hanya bargain politik aja. Bagaimana Mbak Wiwi melihatnya? Saya melihat memang ini konteks ya. Indonesia itu politiknya sangat kontekstual gitu ya. Kali ini memang dirasakan ada masalah dalam komunikasi politik antar elit itu. Ya, meskipun tidak seluruhnya, ada tentu tokoh-tokoh politik yang posisinya sangat krusial, tapi dalam berkomunikasi politik mungkin kurang cair. Maka Pak Prabowo, saya melihat ada beberapa target yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo. Satu, ingin ingin memperjelas dirinya bahwa sebetulnya Pak Prabowo itu terobsesi untuk mewakili seluruhnya. Dia bukan presidennya Gerindra doang gitu ya, tapi presiden semuanya. Maka semua lapisan, tidak hanya presiden yang disasar gitu ya, dari partai-partai, semua komunitas, dari apapun ingin diwakili. Gitu. Nah, itu antara lain satu. Dan dua, memang ingin meredam gitu ya, gejolak-gejolak yang tidak puas di dengan dalam pemilu dalam negeri kemarin. Iya, tentu di Indonesia dulu gitu ya. Domestik ini kan belum clear ini. Masih ada rasa tidak puas dari pemilu kemarin itu. Kita tidak boleh menutup mata itu. Dan itu yang diendus oleh Pak Prabowo. Apalagi beliau ini adalah orang militer tadinya. Tahu bagaimana membuat satu pembangunan yang sangat tentunya signifikan dengan memberikan pendekatan yang sangat kuat terhadap stabilitas politik. Maka untuk itu tokoh-tokoh harus dirangkul semuanya. Jadi Pak Prabowo ingin mewakili semua lapisan di masyarakat ini. Tidak presidennya cuman Gerindra bukan atau presiden dari koalisinya Demokrat. saja gitu ya. Tapi jadi sudah meluas kemana-mana itu. Tapi sebenarnya ada juga yang masih nolak nih, saya langsung lihat Mas Suryo, ya kan? Kalau kemudian mungkin mantan presidennya bisa akur, gimana dengan partai koalisi? Karena juga kita lihat ini masih ada tarik ulur, kemudian ini ide yang brilian, cuman tidak mudah. Tidak mudah? Sangat tidak mudah. Gitu. Tantangan terbesarnya apa nih Mbak? Iya, karena untuk saat ini lara-lara politik itu masih ada, masih anget gitu. Lara politik itu ya? masih fresh gitu. Lah. Itu bagus, nanti targetnya panjang gitu. Tapi kalau tahun ini juga kayak kun fayakun nggak bisa. Oh gitu, baik, menarik. Ada juga, nah ada juga yang, sebentar, kalau ngomongin Presidential Cup itu kan niat baik tapi mungkin masih panjang gitu ya. Masih PDIP, masih juga berproses di PT UN dan lain-lain. Ada juga suara yang di anggota koalisi Pak Prabowo sendiri yang mungkin berbeda pandangannya. Gelora dan PKS. Mas, kenapa sih Gelora ini kayaknya lebih berani untuk menunjukkan sikapnya menolak partai tertentu? Kalau kita bisa bicara soal PKS gitu, kenapa PKS nggak mau gitu diajak bergabung? Jadi gini, kami di dalam ya, dan kenapa kami di dalam, karena kami sangat memahami Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sedari awal platformnya adalah keberlangsungan dan keberlanjutan. Beliau berdiri di atas seluruh pihak. Beliau sedari awal mengatakan bahwa beliau adalah jembatan pengertian antar tiap entitas, antar tiap zaman, antar tiap friksi. Jadi beliau berkomunikasi dengan seluruh entitas anak bangsa. Kami tentu sangat mensupport itu sedari awal. Kami memahami bahwa Pak Prabowo itu orang yang besar, dengan jiwa yang besar. Beliau tidak pernah tik personal atas setiap serangan-serangan personal yang datang kepada beliau yang baru saja selesai. Beliau akan berkomunikasi dengan siapapun termasuk dengan PKS. Nah, polemik yang terjadi di PKS kan yang framing teman-teman media. Nah, sebenarnya apa juga sih? Bang Fahri aja bilangnya PKS ya, mesti ada lah. Teman-teman media juga kan mengutip statement-statement yang disampaikan oleh rekan-rekan PKS dan Gelora. PKS itu tidak bermasalah dengan Gelora. PKS itu bermasalah dengan dirinya sendiri. PKS bermasalah dengan dirinya sendiri. Jadi misal begini, dari kacamata Gelora apa sih? Setidaknya ada dua proposisi yang bisa kita tangkap yang disampaikan oleh PKS selama ini. Pertama, bahwa kami belum memutuskan untuk berada di luar pun berada di dalam. Yang kedua adalah kami siap bergabung di dalam dan juga siap bekerja di luar. Dua proposisi ini setidaknya bisa kita pahami dengan hanya satu pesan. Yaitu? Bahwa jika PKS belum dengan tegas menyatakan dia akan menjadi oposisi, artinya adalah keinginan terdalamnya hendak masuk ke dalam. Kan begitu? Nah, keinginan untuk masuk ke dalam itu kalau kita turunkan, ubah menjadi pernyataan yang lain, itu punya konsekuensi logis. Semisal satu, bahwa kami ingin masuk ke dalam karena pertama, oh ada yang salah
pada kami di masa lalu yang menyebut bahwa putusan MK 90 itu bermasalah. Oke. Yang kedua, Ya. oh ada sesat pikir pada kami di masa lalu yang Kaminya menyebut di PKS ya. PKS, bahwa ada sesat pikir pada PKS di masa lalu yang menyebut bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi. Ya. Yang ketiga, keinginan masuk ke dalam adalah sama dengan satu pernyataan bahwa salah kami di masa lalu yang menyebut bahwa pemilu ini curang, Ya. pemilu ini nepotisme. Itu yang paling memberatkan presiden Gelora. Cawe-cawe. Tidak memberatkan Gelora, itu akan memberatkan PKS. PKS akan bermasalah dengan dirinya sendiri untuk menjelaskan itu semua. Tapi kenapa Apakah Gelora yang keinginan paling menentang ya, Mas Suryo? Nah, kita hendak ingin menegaskan kembali kepada publik, hei publik, ini PKS sudah berubah loh. Kami senang dong jika PKS merubah keinginan masuk ke dalam, itu adalah sebuah pernyataan bahwa oh Gibran bukan lagi anak haram konstitusi, tapi sudah menjadi anak halal konstitusi. Oke. Ada gagal paham pada kami di masa lalu. Itulah kenapa kami ingin masuk, untuk menunjukkan bahwa kami salah, kami sesat pikir di masa lalu. Ya. Itu kami senang. Teman-teman koalisi, sesama teman-teman sekoalisi seperti Demokrat dan lain-lain satu paham nggak dengan yang disampaikan oleh teman-teman Gelora? Saya yakini ya, Bang Andi di Demokrat juga tidak akan bermasalah dengan PKS, dengan entitas manapun Pak Prabowo membangun satu mengajak konstruksi gitu ya. pikir yang baik, bahwa untuk membawa Indonesia terbang bak Garuda yang gagah, kita harus mengajak seluruh entitas politik manapun di Republik. Oke. Kami tidak akan bermasalah. Oke. Kami tidak bermasalah dengan PKS. Ini Yang bukan bermasalah urusan masa lalu yang nggak kelar antara Gelora dan PKS nih. Enggak, PKS akan bermasalah dengan idenya sendiri. Oke, dengan basis konstituennya yang sampai hari ini pun masih terus mengatakan Gibran anak haram Oke, konstitusi. Itu baik. bagaimana cara Gimana caranya meyakinkan itu artinya. kader mereka? Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.